Silakan dimulai kelompok. Ya, halo Popin. Halo, Ya, bagaimana ya hari ini? puji Tuhan, luar biasa baik. Bagaimana Ibu Meike Ya, juga? puji Tuhan baik juga Pak Opin. Kak Eh, Noprin. lagi di mana ini? Di rumah atau di sekolah? Sekarang lagi di rumah. Oh ya ya ya. Oke Pak Opin. Suasana Noprin, Noprin. lagi santai Noprin. di rumah berarti kan? Suasana rindang kalau di rumah. Ya, halo Pak Opin. Kalau suara Ibu Meike tidak kedengaran. Oh ya, jaringan berarti. Ini bisa kedengaran? Bisa-bisa. Oh, oke, oke. Iya, ya gangguan jaringan ini. Jadi suasana aman terkendali ya, Popin? Ya, aman-aman Bu, aman. Iya, mantap. Eh, bagaimana kabar hari ini, Pak Opin? Sudah baik kan? Sudah baik ya? Iya, iya, luar biasa baik Ya, Bu. ya, ya. Em, pertemuan kita kali ini, apa yang menjadi tujuan kita bisa meeting saat ini, Pak Opin? Begini Ibu Meike, saya ini ingin membahas masalah penerapan disiplin positif di sekolah saya karena menurut saya itu masih belum maksimal. Oh, begitu ya. Terus, hmm, perasaan Pak Opin ketika melihat penerapan disiplin positif di sekolah yang belum maksimal itu bagaimana perasaannya Pak Opin? Terus terang ya Bu, saya itu sangat prihatin dengan anak-anak murid yang di sekolah saya masih diperlakukan bukan dengan cara pendekatan yang baik atau pendekatan disiplin positif. Oh begitu ya, ya kasihan juga prihatin ya. Em, apa yang Pak Opin harapkan dari sekolah Pak Opin untuk penerapan disiplin positif tersebut? Saya berharap semoga sekolah saya boleh ada dalam situasi yang menerapkan disiplin positif, Bu Meike. Oh begitu ya. Mmm, oke oke, Pak Opin. Eee, apa yang ingin bah sehingga sekolah boleh ada dalam lingkungan positif? Halo, suara saya kedengaran? Halo? Ya. Halo? Halo, kedengaran suara saya, Bu Meike? Iya, tadi sempat hilang suara Pak Opin. Saya kira di Oh jaringan iya, saya. Oh ya, saya lanjut kembalikan, Pak Opin. Tadi tidak terdengar suara saya? iya tidak kedengaran, Bu. Oh, oke oke, baik baik. Ya, tadi Pak Opin mengatakan Pak Opin mengharapkan sekolah boleh ada dalam situasi lingkungan positif. Terus yang eh, ingin Pak Opin ubah supaya sekolah boleh ada di lingkungan yang positif seperti apa Pak Opin yang ingin Pak Opin ubah? Mungkin visi dan misi perlu apa perbarui.
yang lebih mengarah ke pendekatan lingkungan yang positif. Mungkin juga yang selanjutnya adalah budaya positif yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan juga kayaknya perlu ditanamkan di sekolah kami. Kemudian kolaborasi dengan komunikasi yang terbuka juga saya rasa harus diterapkan di sekolah kami. Oh, begitu ya Pak Opin. Oke, Pak Opin, kita lanjut. Dari apa yang Pak Opin katakan yang tadi, yang sudah Pak Opin kemukakan, apa saja faktor yang menyebabkan lingkungan positif belum maksimal di sekolah Pak Opin? Menurut saya itu faktor yang penyebab yang sehingga penerapan budaya positif ini belum apa namanya belum maksimal di sekolah saya, mungkin karena kurangnya visi dan misi yang jelas yang terkait tentunya dengan budaya positif, kemudian kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai positif di sekolah saya. Itu mungkin Bu Mega. Oke, Pak Opin. Ya, itu Pak Opin sudah mengemukakan bisa mendorong sekolah yang boleh berada pada lingkungan yang positif. Menurut Pak Opin, seperti apa? Menurut saya kira-kira visi dan misi yang jelas itu harus dipersiapkan dengan baik, kemudian harus diciptakan rasa aman dan nyaman juga di lingkungan sekolah, Bro. Oh ya, baik-baik Pak Opin. Ya, Pak Opin ternyata ya sudah ada mempunyai wawasan ya untuk mengembangkan disiplin positif ini, lingkungan yang positif ini di sekolah. Ya, mantap Pak Opin. Sekarang apa yang akan Pak Opin lakukan untuk mendorong sekolah supaya boleh berada pada lingkungan yang positif? Menurut saya, Bu, mungkin yang perlu dilakukan adalah memberi informasi dan sumber daya yang jelas juga. Kemudian saya juga kira-kira mungkin membantu komunikasi dan kolaborasi di antara sesama guru, bahkan seluruh komponen warga sekolah. Kemudian meningkatkan kesadaran dari warga sekolah serta terus menerapkan budaya positif di sekolah. Oh, oke Pak Opin. Jadi itu yang bisa dilakukan ya untuk mendorong sekolah boleh berada pada lingkungan yang positif ya. Bagaimana Pak Opin dapat menerapkan poin-poin yang sudah Pak Opin jelaskan tadi itu bagaimana untuk menerapkannya? Yang poin-poin yang sudah Pak Opin katakan tadi tentang memberikan informasi dan sumber daya, membantu komunikasi dan kolaborasi. Ya, poin-poin itu bagaimana Pak Opin boleh menerapkan? Pertama mungkin saya bisa menyediakan informasi dan sumber daya tentang cara menciptakan lingkungan sekolah yang positif, seperti artikel mungkin, video, poster, selebaran. Saya juga bisa membantu memfasilitasi komunikasi antara semua komponen sekolah, termasuk mulai dari di lingkungan sekolah saya, juga dari luar seperti dari orang tua. Berikut, mungkin saya bisa membantu sekolah juga lewat berbagi ide dengan teman-teman. Baru mungkin saya juga bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan sekolah yang positif.
lewat Mhm. membagi di Facebook atau di grup-grup WA dari eh, rekan-rekan di grup WA sekolah atau mungkin ke anak-anak didik juga. Eh, ya seperti itu Bu. Mungkin mungkin juga saya bisa em, apa namanya memfasilitasi rekan-rekan guru mungkin yang belum paham tentang penerapan budaya positif itu. Saya kira begitu Bu. Wah, sudah mantap ya Pak Opin. Pak Opin punya gagasan untuk menerapkan di tadi Pak Opin katakan lewat medsos. Kan sekarang banyak yang menggunakan medsos. Memang perlu medsos. Mantap, Pak Opin sudah bisa mau menerapkan caranya seperti apa. Juga ada artikel, video. Memang kalau kita menggunakan media-media, internet, media sosial, memang itu bagus ya Pak Opin ya, untuk seperti yang Pak Opin katakan dalam lingkungan positif itu juga faktor dan bisa diterapkan ya menurut Pak Opin. Ya sekarang Pak Opin, ya tadi Pak Opin sudah menyampaikan untuk cara menerapkan. Eh, Sekarang apa rencana Pak Opin untuk mendorong sekolah supaya boleh berada pada lingkungan yang positif? Ya seperti saya sudah bilang tadi Bu Meike, mungkin saya akan mendampingi rekan-rekan di sekolah. Saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah supaya apa namanya berkolaborasi gitu sehingga bisa mulai menerapkan budaya positif di sekolah Wah, ya. gitu Bu. Jadi Pak Op ya dengan keluarga yang sudah rencana memang kalau muda juga internet sudah disampaikan ya. Sekarang Bu Meike putus-putus suaranya Bu Meike. halo, halo, bisa Iya iya dengar? sudah bisa. Oh, sekarang sudah. Oh, oke, oke, baik, baik. Ya, eh jadi tadi Pak Opin sudah menyampaikan, ya mantap. Pak Opin akan mendampingi teman-teman di sekolah. Wah, luar biasa pemberian dirinya Pak Opin eh, untuk supaya lingkungan positif di sekolah itu semakin maksimal. Wah, mantap, mantap ya Pak Opin. Ya, sekarang Pak Opin, eh, kapan Pak Opin mau melaksanakan rencana tersebut? Rencananya saya mungkin akan mulai minggu depan ya Bu. Tapi saya akan mulai dengan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah supaya terjalin hubungan yang baik dan waktu penerapan juga sudah disetujui oleh kepala sekolah. Kira-kira seperti itu Bu. Oh, oke, oke. Ya, jadi Pak Opin mau mulai dari Bapak Kepala Sekolah ya, mau Ya. koordinasi supaya bisa berjalan lancar ya, Pak Opin. Iya Bu. Iya. Sekarang, bagaimana Pak Opin mengukur keberhasilan rencana tersebut? Em, saya akan gimana ya untuk mengukurnya? Eh, Ya. mungkin saya akan melakukan survei dulu kepada murid-murid untuk menanyakan kepada mereka bagaimana tingkat stres mereka, kecemasan, mungkin apakah mungkin sudah ada yang depresi atau kepuasan mereka gitu terhadap Ya. budaya di sekolah. Saya juga mungkin akan bekerja sama dengan layanan konseling di sekolah seperti guru BK
supaya bisa memantau murid Ya. yang menghadapi masalah atau mungkin juga yang mengalami problem. Dan yang terakhir mungkin saya akan melihat apakah perundungan dan kekerasan di sekolah itu sudah berkurang atau masih masih apa namanya masih banyak gitu. Eh, itu mungkin yang akan menjadi ukuran. Kalau misalkan survei kesejahteraan mental dari anak-anak itu bisa dilihat kalau semakin kurang yang tingkat stresnya, eh, bisa saja program saya ini berhasil gitu. Kemudian kalau layanan konseling itu layanan konselingnya semakin berkurang, artinya semakin sedikit siswa yang mengalami masalah di sekolah, baik dengan sesama siswa maupun dengan guru. Kemudian masalah perundungan dan kekerasan, kalau semakin berkurang, artinya budaya positif di sekolah itu sudah berjalan juga dengan baik. Gitu. Kira-kira begitu, Bu Meika. Ya, baik Pak Opin. Jadi Pak Opin tadi menyampaikan penerapannya ke guru-guru dan imbasnya ke siswa di tingkat pengukurannya. Ya mantap. Memang di sekolah itu tujuan harus ke murid. Ya, mantap Pak Opin. Bagaimana percakapan kita hari ini? Saya senang Sudah karena Ibu Meika sebagai coach mampu membuka wawasan saya serta mengarahkan saya supaya boleh menemukan solusi atas persoalan atau permasalahan yang saya hadapi begitu, Bu. Terima kasih, Bu Meika. Oke, makasih sama-sama. Nanti kita ketemu nanti kira-kira kapan lagi kita bisa meeting lagi untuk melihat hasil tingkat pengukuran ini kira-kira. Mungkin bisa diatur jadwal karena ini agak lumayan panjang untuk melihat. Tidak mungkin dalam 1-2 minggu program ini boleh langsung terlaksana, tapi saya akan melihat mungkin dalam 2-3 bulan ke depan, melihat ukuran keberhasilannya apakah sudah berhasil atau belum, baru kita mungkin dibuatkan jadwal untuk refleksi bersama sehingga bisa melihat apa yang masih boleh diperbaiki lagi, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu Meika. Ya, baik Pak Opin. Ya, berarti nanti sampai kita ketemu di 3 bulan ke depan untuk melihat kembali. Oke, makasih Pak Opin. Selamat Oke, terima kasih Bu sore. Meika. Terima kasih. Oke, sekarang berganti peran ya, Bu. Ya, siap. Sekarang kita berganti peran. Oke. Oke, Bu Meika, kita mulai ya. Iya, Pak Opin. Oke, selamat sore Bu Meika. Selamat sore, Pak Opin. Apa kabar? Puji Tuhan baik, Pak. Oh, syukurlah kalau begitu. Bagaimana, Ya, sehat ya? ya, sehat-sehat, Pak. Puji Tuhan sehat. Kalau Pak Opin bagaimana? Puji Tuhan juga saya merasa sehat. Ya, syukurlah. Bu Meika, maaf, minta saya ulangi lagi ya. Iya ya. Boleh ulang lagi dari pertama, mohon maaf. Oh iya ya. Oke, kita mulai ya Bu Meika. Ya, baik Pak Selamat sore. Opin. Sore, Selamat Pak sore Bu Opin. Meika. Ya, selamat Apa sore. kabar? Ya, puji Tuhan baik, Pak Opin.
eh, dalam kondisi yang sehat ini Bu Mega? Ya, puji Tuhan baik, sehat, menikmati juga ini minum di sore hari, Pak. Oh, syukurlah kalau begitu. Oke, Bu Mega, kira-kira tujuan kita bertemu saat ini untuk membicarakan perihal apa ya, Bu? Eh, saya Pak Upin ingin membahas tentang masalah kolaborasi Pak Upin antara sesama guru yang masih kurang Pak Upin. Oh ya, oke. Bu Mega, bagaimana sih sebenarnya perasaan Bu Mega saat melihat rekan guru di sekolah yang belum eh, mulai untuk atau belum mau untuk berkolaborasi, Bu? Saya merasa sedih, Pak Upin juga kecewa karena saya merasa bahwa kolaborasi dalam pembelajaran itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Pak Upin. Hmm, hmm, hmm. Oke, jadi memang sebenarnya Ibu Mega sudah memahami ya pentingnya kolaborasi, tapi rekan-rekan guru di sekolah belum memaksimalkan itu ya Bu Mega. Iya, Pak. Kalau begitu, apa harapan dari Bu Mega buat rekan-rekan guru mengenai kolaborasi ini, Bu? Harapan saya untuk teman-teman guru di sekolah saya yaitu mereka dapat memahami pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran. Saya juga berharap rekan-rekan guru saya dapat terbuka Hmm. untuk menerima ide-ide baru. Saya rindu rekan-rekan guru saya mau berbagi pengalaman dalam pengetahuan. Saya mau mereka mendengar ketika saya mau berbagi, begitu Pak Opin. Oke, baik Bu Mega. Eh, Selanjutnya apa yang ingin Ibu ubah dari perilaku rekan guru yang menurut Ibu Mega belum menerima ini kolaborasi ini, Bu? Hmm, saya ingin rekan-rekan guru saya mau bekerja sama untuk mengembangkan pembelajaran, Pak Opin. Oke, jadi menurut Ibu Mega mau agar rekan guru bekerja sama sehingga pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu ya, Bu? Iya, Pak Opin, benar-benar. Oke, baik sekali Bu Mega. Memang luar biasa ini keinginan dan motivasi dari Ibu Mega. Nah, Ya. kalau begitu menurut Ibu Mega apa saja faktor yang menyebabkan rekan guru ini belum mau berkolaborasi dalam pembelajaran? Mungkin rekan guru saya masih merasa tidak percaya diri dengan kemampuan mereka. Oh, begitu. Nah, apa saja faktor yang dapat mendorong rekan guru dari Ibu Meike untuk berkolaborasi dalam pembelajaran? Mungkin rekan guru saya merasa tidak memiliki waktu untuk berkolaborasi. Mungkin rekan guru saya melihat kolaborasi sebagai hal yang tidak penting. Mereka teman-teman saya itu merasa untuk kolaborasi itu tidak ada manfaatnya, Pak Upin. Jadi eh, untuk mendorong mereka agar supaya mereka mau berkolaborasi, apa yang Ibu Mega akan lakukan? Hmm, saya punya rencana untuk mengajak rekan-rekan guru untuk Hmm, berdiskusi tentang baik. pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran. Saya juga dapat berbagi pengalaman saya tentang kolaborasi yang berhasil. Wah, luar biasa rencana Ibu Mega. Nah, sekarang bagaimana Ibu Mega dapat berkomunikasi dengan guru
terutama rekan-rekan guru yang belum paham masalah kolaborasi ini secara efektif? Hmm, saya dapat berkomunikasi dengan rekan guru secara terbuka dan jujur. Saya juga dapat mendengar pendapat rekan guru saya, ya, saya mendengar pendapat dari teman-teman guru saya mendengar dengan cermat, Pak Opin. Luar biasa. Jadi memang saat kita berkolaborasi, kita butuh juga saling mendengarkan satu dengan yang lain ya, Bu Meika. Iya, Nah, Pak. oke, baik sekali Bu Meika. Nah, selanjutnya apa rencana Ibu Meika untuk mendorong rekan-rekan guru agar mau berkolaborasi dalam pembelajaran? Saya akan mengajak rekan-rekan guru saya untuk berdiskusi tentang pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran. Artinya, misalnya dalam satu ketika kami istirahat atau ketika ada pertemuan komunitas belajar, itu yang saya akan mengajak menyampaikan pendapat saya tentang pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran, Pak. Wah, luar biasa. Memang Ibu Meika sudah mempersiapkan juga ya strategi untuk dilakukan agar rekan-rekannya mau berkolaborasi. Nah, kapan Ibu Meika akan mulai, Bu, untuk melaksanakan rencana di Ibu Meika ini? Saya akan mengajak guru-guru berdiskusi minggu depan, Pak. Minggu depan. Oke, baik sekali. Minggu depannya Ibu Meika akan mulai melaksanakan ini ya, Bu. Nah, sekarang kan Ibu Meika sudah persiapkan gitu rencananya untuk memulai kolaborasi dengan teman-teman. Nah, kira-kira untuk mengukur bahwa kolaborasi itu tercapai, apa yang menjadi ukurannya, Bu Meika? Saya akan memberikan saya akan meminta rekan-rekan guru saya untuk memberikan umpan balik tentang Iya. rencana saya. Ada lagi, Bu? Saya juga akan mengukur keberhasilan rencana saya dengan melihat perubahan sikap rekan guru saya dalam kolaborasi, tentunya dalam kehidupan, dalam keseharian di sekolah, Pak. Seperti itu, Pak. Luar biasa memang. Terbaik nih Ibu Meike ini. Bisa merencanakan dan semoga bisa juga menentukan ukurannya. Luar biasa Ibu Meike dan saya yakin pasti kalau saat Ibu Meike sudah memulai dengan perencanaan yang baik, pasti impian dan cita-cita agar supaya seluruh guru bisa berkolaborasi dapat terlaksana dengan baik juga ya Bu Meike. Oke, Bu Meike, saya rasa cukup sih kita karena Ibu Meike sudah menemukan solusinya. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut Bu Meike, bagaimana tentang pembicaraan kita kali ini, Bu Meike? Saya merasa senang karena Pak Opin menuntun terus saya tentang keinginan saya yang menjadi tujuan saya, yang pertama menjadi sesuatu yang agak rumit untuk mencapainya, tapi dengan tuntunan dari Pak Opin, saya boleh berpikir terus, saya bisa sampai akhirnya sampai tingkat pengukurannya juga Pak Opin sudah menuntunnya. Ya, makasih banyak Pak Opin. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya kira-kira kapan kita berdua bisa bisa berkomunikasi lagi untuk merefleksi rencana yang telah Ibu Meike lakukan? Karena ini yang seperti saya sampaikan tadi, baik dalam sehari-hari saya mengukur atau penerapannya juga saya sampaikan lewat komunitas belajar. Kebetulan di sekolah kami, komunitas belajar itu pertemuan sebulan sekali, Pak. Ya, jadi nanti habis pertemuan sebulan ini, nanti bulan depan akan bertemu kembali dengan Pak Opin untuk kembali melihat perkembangannya. Seperti itu, Pak.
Oke, terima kasih Bu Meike buat waktunya kita bisa sharing bersama seperti ini. Semoga bisa mencapai tujuan um, bersama ya, menjadikan sekolah kita lebih baik lagi. Oke, selamat Amin. sore Bu Meike. Salam sehat selalu. Ya, sehat selalu juga. Tuhan Yesus berkati Pak Opin. Sama-sama Bu Meike. Oke, masih ada jam? Sopa sih, so 15 menit orang. Sudah pasti. Kita Oke. pakai ini waktu. Kita tunggu instruksi Pak Fasil. Oh iya. Oke. Ya, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 4 Ya, sudah Pak, selesai. baru selesai Pak. Sudah mendapat peran 2, coach dan coach. Ya, Sudah Pak, sudah bergantian. Ini. Waktunya Sudah, berapa? 15 menit. Iya Pak. Iya, ada pakai apa ini? Waktu. Sekitar 15 menit ya? Belum. Iya Pak, siap. Kami ada pakai pewaktu ini sambil bercerita tapi bawa waktu. Karena kelompok lain masih sementara ya. Silakan di review lagi mungkin masih mana ataupun lewat lembar refleksi. Suara, Pak. Lewat lembar refleksi. Oke Pak, ya. Baik Pak. Bu Meike. Ya. Lihat lembar refleksi, kita mau tanya yang tadi sebentar ya. Tapi jangan. Apakah Ibu Meike merasa didengar dan dihargai? Halo? Apakah Ibu Meike merasa didengar dan dihargai tadi pada saat saya menjadi coach? Iya. Oke. Oke. Apakah Ibu Meike mendapatkan wawasan baru? Iya, wawasan baru di mana Pak Opin menuntun terus untuk bagaimana menuntun saya sehingga saya bisa berpikir, sehingga mendapat wawasan baru tentang bagaimana untuk ke teman-teman dalam berkolaborasi. Oke. Apakah Ibu Meike merasa ditingkatkan kepercayaan dirinya? Iya. Okay, karena sudah ada tingkat pengukuran, jadi sudah lewat itu nanti pasti kepercayaan diri semakin ada. Apakah Ibu Meike merasa aman dan terbuka saat kita melakukan diskusi tadi, melakukan coaching? Aman, cuma sedikit karena jaringan jadi tak putus-putus sedikit. Oke. Iya, selanjutnya, cuma karena jaringan. Apakah Ibu Meike terinspirasi untuk bertindak? Maksudnya bertindak untuk melakukan agar supaya teman-temannya bisa berkolaborasi? Terinspirasi ya? Iya Pak, pastinya. Gimana kelompok 4? Karena juga itu yang menjadi kerinduan. Bagaimana Pak? Sudah cukup? Sudah cukup Pak.